Siapa di antara yang warga sekitar yang memang membutuhkan dana betul. Nah, kita kok orang-orang seperti, maaf ya, orang-orang yang punya pencaharian setiap hari, kehidupannya memang sudah oleh Allah dijamin mampu, ikut mendaftarkan. Nah, ikut mendaftarkan supaya diberi dana-dana sosial oleh pemerintah. Ini bagian kita makan sesuatu yang sesuatu itu milik fakir miskin. Ini hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini sudah memahami bahwa dalam kehidupan akhir-akhir ini banyak yang dirasakan oleh warga kita. Sudah lebih dari 1 tahun masa pandemi ini kita sudah melalui bersama. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar, dan ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya harusnya tidak dilakukan, yaitu melakukan kegiatan muamalah yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan alasan darurat. Allah lebih tahu siapa yang darurat, siapa yang tidak. Maka kalau kita sudah melakukan kegiatan muamalah keseharian kita, yang namanya darurat itu bisa diminimalkan. Apa itu darurat? Darurat itu sesuatu muamalah yang seharusnya tidak diboleh lakukan, tapi kalau kita tidak melakukan itu kondisinya nanti bisa terancam. Maka kita melakukan itu bagian dari darurat. Nah, apa kedaruratan kita? Yang pertama, ini kita itu banyak diberikan oleh pemerintah bantuan-bantuan. Hati-hati Bu, ini Allah memberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin atau yang berdampak kena pandemi. Dampak pandemi ini sebetulnya banyak terkena dan mengena di kita juga, di tetangga-tetangga kita, terutama dampak ekonominya. Ketika ada yang memberikan bantuan, mau mengucurkan dana, kemudian oleh Pak RT didata siapa di antara yang warga sekitar yang memang membutuhkan dana betul. Nah, kita kok orang-orang seperti, maaf ya, orang-orang yang punya pencaharian setiap hari, kehidupannya memang sudah oleh Allah dijamin mampu, ikut mendaftarkan. Ikut mendaftarkan supaya diberi dana-dana sosial oleh pemerintah. Ini bagian kita makan sesuatu yang sesuatu itu milik fakir miskin. Ini hukumnya haram. Orang jelas itu semuanya haknya fakir miskin, kok kita ikut-ikut mendaftarkan jadi fakir miskin. Kalau memang kita mendaftarkan, bisa-bisa kita nanti akan menjadi betul-betul orang yang fakir. Ini hati-hati, walaupun tidak terkontrol oleh lembaga-lembaga yang lain, tapi Allah akan mengontrol dan orang-orang akan melihat kondisi seperti itu. Terus yang kedua, ini kita melanjutkan tentang zakat dan penyimpangannya. Hati-hati ya, walaupun kita itu sudah membayar zakat, tapi kadang-kadang ini tidak sesuai dengan syariah dalam pengelolaannya. Ini dalam
undang-undang zakat itu tentang pasal 37 jelas loh itu ya. Siapa saja yang sengaja melawan hukum tidak mendistribusikan zakat sesuai syariah, sanksinya itu bisa dipidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta tahun. Bagi lembaga yang memang mempunyai tugas mengumpulkan zakat sangat hati-hati, harus hati-hati ini. Jangan sampai menahan zakat itu lebih dari 1 tahun. Ini zalim, itu zalim itu. Siapa ya saja yang menahan zakat lebih dari 1 tahun, ini masuk kategori pasal penyimpangan zakat. Atau menginvestasikan zakat ke produktivitas, ke kelompok-kelompok kita, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menjaminkan, menghibahkan, mengambil zakat untuk dimiliki atau perbuatan lain yang diatur dalam pasal 37 tadi, sanksinya 5 tahun penjara. Ini termasuk menjaminkan. Tak jamin. Iki nggo zakat ini. Taruhlah tak jamin. Zakat itu bukan miliknya kok ya. Untuk menjamin utangnya orang lain tidak bisa. Zakat itu harus diberikan. Kadang sudah tak pinjamkan kepada Anda. Seakan-akan zakat itu milik kita, tidak bisa. Zakat itu harus diberikan dan harus ditasarufkan. Kemudian amil, ini hati-hati. Persoalan sekarang ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di kemudian hari. Jadi setiap petugas amil yang melawan hukum, mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat berwenang, hati-hati ini ya. Ini juga mendapat sanksi. Siapa saja, nah sekarang kan banyak Pak, di masjid-masjid banyak orang mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat padahal tidak ada hukum, tidak ada legal formalnya. Ini tidak boleh. Dalam undang-undang jelas, undang-undang zakat pasal 37 itu orang yang seperti itu terkena sanksi maksimal 5 tahun penjara dan maksimal 500 juta. Maka Bapak Ibu, mari kita yang sudah paham perlu kita sosialisasikan. Zakat penting, tapi legal formal mengelola zakat itu sudah diatur. Jadi pasal-pasal pengelolaan sudah diatur oleh pemerintah. Jangan sembarangan orang membuat lembaga-lembaga zakat. Kalau mau membuat, ya harus menjadi UPZ-nya atau kelompok layanan zakat tersebut. Insya Allah ini sah. Karena zakat itu harus sah. Yang mengesahkan siapa? Pejabat. Pejabat itu atau pemerintah, penguasa. Penguasa ini dalam hal ini menunjuk Basnas atau sudah memberikan SK kepada lembaga-lembaga yang lain seperti Lazismu, Lazisnu dan lain sebagainya. Nah, ayo kita berzakat kepada lembaga-lembaga yang memang oleh pemerintah sudah dilegalkan. Saya berkata ya Bapak Ibu rahimakumullah, kali di bulan Ramadan ini yang sudah hartanya sudah 1 haul, sudah senisab, bisa kita bayarkan boleh melalui lembaga yang memang sudah ada, wabil khusus melalui UPZ-nya Basnas DIY ini di Nur Hidayah Sejahtera. Insya Allah akan berkah dan manfaat maslahat bagi kita semua dan bagi orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.